pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Cindy silakan. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cindy sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Coba sekarang kalian balik kiri kanan. Apakah ada meja atau kursi yang kosong? Ada Ibu. Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Teman-teman. Tio Ibu, Abdul Ibu, Oke. Renhat Ibu. Jadi mereka yang tidak hadir ya, jadi nanti akan Ibu catat. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi datangnya tepat waktu, tidak terlambat? Saya Ibu. Amel? Terlambat Ibu. Kenapa terlambat? Bangunnya terlambat Ibu. Bangunnya terlambat. Jadi lain kali harus bangun tepat Waktu. Ketika malam harus tidur dengan tepat Waktu. Oke. Nah sekarang Ibu mau kita pemanasan terlebih dahulu. Untuk itu silakan anak-anak berdiri. Oke. Kita akan tepuk semangat agar nanti pada saat pembelajaran kita lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Baik, silakan duduk. Oke, jadi Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mendorong kursi atau mendorong meja? Pernah Ibu. Nah, ketika kalian mendorong kursi dan mendorong meja itu kira-kira hal apa yang terjadi pada meja tersebut? Berpindah tempat Ibu. Berpindah tempat. Yang lain? Ibu. Ya, ada bunyi yang timbul dari perpindahan tempat tersebut. Nah, selanjutnya apakah kalian pernah melihat parasut, orang yang terjun payung? Pernah Ibu. Pernah mencoba bermain parasut? Tidak Ibu. Ya, tidak pernah, karena itu hanya dilakukan oleh orang yang profesional yang sudah terlatih. Nah, kira-kira mengapa parasut itu bisa jatuh dengan tempo yang lambat sehingga seseorang yang menaiki parasut tersebut bisa turun dengan selamat sampai ke tanah? Ada gaya Ibu. Gaya, ya, ada gaya. Gaya apa kira-kira? Gravitasi. Gaya gravitasi. Lanjut, Amel, ada pendapat lain? Tidak ada Ibu. Tidak ada, oke. Jadi jawaban Cindy tadi itu benar, tidak salah. Tapi kita akan meluruskannya lagi dengan tema kita hari ini, yaitu tentang menyelidiki gaya gesek. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada contoh ketika kita menarik benda, baik itu meja, kursi, dan lain sebagainya, maka akan terjadi gaya. Nah, gaya tersebut yang kita sebut dengan gaya gesek. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi gaya gesek dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, kalian akan menganalisis hubungan antara jenis gaya, baik itu tarikan maupun dorongan, melalui permainan tarik dan dorong. Kemudian yang kedua, yaitu kalian akan mengidentifikasi dan membandingkan pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda melalui video yang akan Ibu tayangkan. Dan yang terakhir, kalian akan menganalisis perbedaan hasil percobaan dengan menggunakan ataupun tanpa menggunakan parasut terhadap suatu benda melalui percobaan yang akan kalian buat, yaitu membuat parasut mini. Bagaimana? Semangat? Semangat Ibu. Oke, jadi kita akan membuat parasut mini. Dengan itu kita bisa belajar tentang gaya gesek. Nah, sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Naik Delman? Ada. Tahu Ibu. Ada hari tahu. Oke, Iya, Ibu. kalau gitu kita nyanyi ya. Oke, terima kasih karena sudah melakukan ice breaking naik Delman. Nah, ada yang sudah pernah lihat Delman? Sudah Ibu. Sudah di mana? TV. Di TV. Nah, kira-kira benda-benda apa saja yang ada di Delman tersebut? Udah. Terus apa lagi? Kereta. Kereta. Nah, kereta memiliki apa? Ban. Iya, roda di ban. Jadi ada terjadi gaya gesek juga pada roda yang dimiliki oleh Delman tersebut. Nah, jadi kita akan masuk ke yang pertama, yaitu tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua permukaan saling bersentuhan dan kemudian bergesekan. Nah, gaya ini bisa memperlambat atau menahan suatu gerakan benda. Oke, sekarang kita amati video berikut. Baik Ibu.
Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi kan? Sudah, Nah, Ibu. kira-kira benda apa saja yang ada di video tadi? Gerobak, Ibu. Gerobaknya Didorong, Ibu. didorong. Kemudian, Amel, kira-kira apa saja? Kardus, Ibu. Iya, kardus yang ditarik. Nah, jadi itu merupakan contoh gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti pernah kan bermain bersama teman-teman kalian atau adik kalian, adiknya masuk dalam kardus terus kalian tarik. Iya, Ibu. Iya, Nah, jadi itu terjadi gaya gesek antara lantai dan kardus. kardusnya. Nah, coba sekarang untuk memperkuat teorinya bahwa gaya gesek itu terjadi karena gesekan antara kedua benda. Sekarang kalian angkat tangan seperti ini, kemudian pertemukan telapak tangan kalian seperti ini, lalu silakan kalian gosok-gosok. Nah, kira-kira apa yang terjadi di situ? Panas. Nah, terjadi panas. Panasnya itu karena apa? Karena Ada gesekan dari tangan, kedua telapak tangan. Iya, gesekan dari kedua telapak tangan sehingga menimbulkan panas atau terasa hangat. Nah, itu disebut dengan gaya Gesek. gesek. Lanjut. Nah, jadi ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama itu gaya gesek yang menguntungkan dan juga gaya gesek yang tidak menguntungkan. Nah, gaya gesek yang menguntungkan itu yang pertama adalah pemain parasut, di mana ketika mereka bermain parasut, udara yang ada itu bisa memperlambat jatuhnya parasut tersebut sehingga mereka bisa sampai ke tanah dengan selamat. Kemudian ada sepatu. Jadi ketika biasanya kita pakai sepatu, kita tidak terpeleset karena dasar sepatu yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mudah terpeleset di lantai. Iya, jadi itu menguntungkan kita. Contohnya tadi kedua tangan yang kita gesekkan, itu kira-kira gaya gesek yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena menghangatkan tubuh yang Iya, dingin. ketika kita dingin kita bisa menggesekkan tangan sehingga tubuh terasa hangat. Oke, lanjut. Sekarang gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang merugikan di sini ada ban kendaraan yang cepat tipis atau aus biasanya disebut. Jadi ketika ban motor atau mobil kendaraan yang biasanya kita gunakan terus-menerus tanpa kita perhatikan, biasanya itu bannya itu akan semakin lama-kelamaan semakin tipis karena sering bergesekan dengan aspal. Yang kedua yaitu gesekan pada rantai sepeda. Selanjutnya, nah ibu akan memberikan contoh percobaan ketika ibu menarik benda. Silakan kalian perhatikan dan menyampaikan pendapat kalian. Contohnya bangku ini, silakan ibu ketika ibu mendorongnya ke depan, apa yang terjadi? Dia berpindah tempat, Ibu. Iya, berpindah tempat dan Bergeser dan berbunyi. iya, berbunyi. Kenapa dia bisa berpindah tempat? Karena ada gaya gesekan. Iya, gaya gesek karena ditarik sehingga menimbulkan gaya Gesek. Oke. Jadi sekarang ibu akan membagikan. Jadi sekarang karena kita sudah mengamati video tadi, kalian juga sudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan dan contoh-contoh yang sudah ibu berikan. Sekarang ibu akan memberikan kalian LKM untuk dikerjakan ya. Baik, Ibu. Jadi akan dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok Amel dan juga kelompok Cindy. Ya, silakan. Jadi sekarang silakan anak-anak perhatikan di dalam LKM tersebut terdapat tiga aktivitas. Jadi tiga aktivitas pertama yang sudah ibu jelaskan pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita harus melakukan percobaan. Coba silakan baca percobaan apa yang ada di situ. Mendorong dan menarik. Menariknya, Ibu? Iya, betul sekali. Jadi mendorong, menarik-menariknya. Contohnya buku, kursi, dan lain sebagainya yang ada di dalam kelas ini. Coba sekarang kita melakukan percobaan tersebut. Oke. Nah, yang kedua. Oke, semuanya sudah menyelesaikan aktivitas pertamanya? Sudah, Ibu. Sudah dituliskan kesimpulannya pada LKM? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Jadi sekarang kita akan masuk ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua, kalian akan menonton video yang ibu tayangkan. Kemudian kalian harus menuliskan alasan mengapa terjadi peristiwa-peristiwa yang akan ibu tampilkan. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Mari kita tonton.
Oke, jadi sekarang kalian sudah menonton video pembelajarannya. Kalian sudah menuliskan kesimpulannya? Sudah Ibu. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan pada LKM? Sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat parasut Mini. Ya, parasut mini. Jadi Ibu akan membagikan bahan-bahannya dan silakan kalian buat. Kemudian setiap hasil percobaan, baik itu berhasil maupun tidak berhasil, silakan kalian tulis pada LKM yang Ada. Oke, silakan ini Ibu bagikan bahannya. Oke, apakah semuanya sudah selesai melakukan percobaan? Sudah Ibu. Oke, bagaimana? Apakah tadi ada kesulitan? Tidak Ibu. Amel, ada kesulitan? Sedikit Ibu. Oke, di bagian mana? Di bagian membuat parasut. Oke, tapi hasilnya bagus tidak? Pasti bagus Ibu. Oke, bagus. Sudah dituliskan kan hasilnya di LKM? Sudah Ibu. Oke, karena semuanya sudah kerja dengan bagus, sekarang waktunya untuk presentasi. Jadi setiap kelompok akan maju dan mempresentasikan hasil percobaan mereka dan juga hasil pengamatan-pengamatan di aktivitas 1 dan aktivitas 2. Setelah itu, dari kelompok lain silakan memberikan pendapat ataupun saran dari kelompok mereka sendiri. Bisa? Bisa Ibu. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok Amel. Perkenalkan, saya dari kelompok Amil akan mempresentasikan hasil kerja. Oke, baik. Terima kasih Amel. Selanjutnya dari kelompok Cindy. Ayo. Baik, saya dari kelompok Cindy akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu melalui LKM. Silakan LKM-nya dikumpulkan. Oke, baik. Karena kalian sudah mengerjakan LKM-nya, sekarang waktunya kita bermain games untuk menguji sejauh mana pemahaman kita. Oke, jadi quiz ini terdiri dari 5 nomor dan quiz ini menggunakan kecepatan dan ketepatan waktu. Jadi silakan langsung menyebutkan jawabannya ketika soalnya Muncul. Oke, kita mulai ya. Baik Ibu. Bisa lihat anak-anak? Bisa Ibu. Oke, bisa Mel. Oke, kita mulai ya main gamenya. Siapa yang cepat langsung Jawab. jawab. Oke. Perlu Ibu bacakan soalnya? Tidak Ibu. Oke, yang pertama, ketika kita mendorong meja agar bergeser dari tempatnya, maka kita sedang memberikan Gaya gesek. Gaya dorong Ibu. Oke, gaya dorong. Coba kita lihat ya. Jawabannya benar, gaya dorong. Tadi sini masih salah ya. Iya Ibu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua, peristiwa berikut yang merupakan contoh gaya tarik. A. Menendang bola, B. Menggeser lemari, C. Menarik pintu untuk membukanya, D. Memukul meja. Menarik pintu untuk membukanya. Oke, menarik pintu untuk membukanya. Betul sekali, semuanya betul. Kita lanjut. Nomor 3. Bola yang menggelinding lama-lama berhenti karena adanya A. Dorongan dari udara, C. Gaya gravitasi, B. Tarikan dari tanah. Ulang-ulangnya, coba. Gaya gesek antara bola dan permukaan. Oke, gaya gesek antara bola dan permukaan. Kita lihat. Betul sekali. Semuanya betul. Kita lanjut. Soal keempat. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan A. Semakin besar, B. Semakin kecil, C. Tetap, D. Tidak ada. Semakin besar. Oke, jawabannya semakin semakin besar. Jadi Ami masih salah ya, Cindy benar ya. Silakan pulang. Kita masuk ke soal terakhir. Ini yang menentukan ya siapa yang jadi pemenangnya. Parasut yang lebih besar akan membuat benda turun lebih lambat karena A. Bebannya lebih ringan, B. Menambah gaya gravitasi, C. Mengurangi gaya tarik, D. Menambah gaya gesek udara. Mengurangi gaya tarik. Amel? Menambah gaya gesek udara Ibu. Oke, jawabannya yaitu menambah gaya gesek udara. Jadi keduanya masih salah ya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih karena
terima kasih. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi masing-masing tadi yang salah berapa nomor, Du? 2 Jadi Amel dapat 60 poin dan Cindy dapat 60 poin. Jadi masih ada yang belum paham ya? Ya Ibu. Oke, untuk itu Ibu akan menjelaskan kembali lagi supaya kalian bisa Mengerti. Oke. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu parasut yang jatuh lebih lambat itu terjadi karena gaya udara yang menggesek bagian dalam parasut sehingga memperlambat gerakan jatuhnya parasut. Kemudian meja yang ketika berpindah tempat karena dorong tentu saja itu terjadi karena gaya dorong. Sehingga kita dapat ketahui bahwa gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan itu saling bersentuhan dan kemudian bergesekan. Nah, gaya ini bisa menguntungkan maupun merugikan. Nah, tergantung pada situasi yang kita lakukan saat itu. Kita pun juga bisa mengatur gaya gesek yang ingin kita hasilkan. Selanjutnya, nah, untuk mengurangi gaya gesek, biasanya kita dapat menguranginya dengan cara melicin suatu permukaan sehingga permukaan tersebut tidak banyak menahan perpindahan atau gesekan dari benda lain yang ingin digesek. Kemudian yang kedua, menambah gaya gesek dengan cara misalnya ketika kita memberi alur pada ban kendaraan atau memakai sepatu khusus agar ketika kita berjalan tidak terpeleset. Baik, semuanya sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Oke, karena semuanya tidak ingin bertanya, karena sudah mengerti. Jadi, coba kalian pulang, kalian amati benda di sekitar rumah kalian atau benda yang ada dalam rumah kalian. Terus kalian coba lakukan beberapa contoh gaya. Contohnya, lakukan gaya dorong dan juga gaya tarik. Kemudian menyimpulkan bagaimana gaya gesek bekerja pada benda-benda tersebut. Bisa? Bisa Ibu. Oke, jadi itu akan dikumpulkan minggu depan ya pada mata pelajaran IPA. Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka kita ice breaking dulu ya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar dengan bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, silakan Amel pimpin kita dalam doa. Teman-teman, ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Amel karena sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Bagaimana anak-anak? Bagaimana pembelajarannya? Senang? Senang Ibu. Oke, silakan kalian istirahat ya, dan kita akan lanjut di mata pelajaran ke Depan, minggu depan. kedua.